Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi hasanatuhu la tuhsa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa, amma ba'du. Segenap para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, dimudahkan segala urusan-urusannya, duitnya sing akeh. Segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad, yang mudah-mudahan sampai hari ini segala jerih payahnya insyaallah dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Alhamdulillah, ini udah hampir jam 12 kurang 1 jam. Udah di sini aja, begini aja. Kalau di sini kayak pengantin saya. Iya, jadi pengen gimana ya? Bapak Ibu sekalian, bicara masalah Isra Mi'raj itu bicara sesuatu yang sulit diterima akal tapi bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan buat mikirin hal yang begitu besar dan sedahsyat Isra Mi'raj. Tapi saya nggak mau ngomongin masalah itu. Apa yang didapatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiada lain tiada bukan adalah perintah sholat 5 waktu. Ini insya Allah orang sini mah rajin semua sholatnya. Yang rajin, insya Allah di sini masjid kalau subuh penuh. Kayaknya kalau terawih penuh di sini ya Bu. Terawih penuh nggak? Penuh paling 3 malam. Sebab kadang-kadang orang sekarang, mohon maaf, kalau terawih suka milih-milih imam. Ya Pak? Tuh ibu-ibu kalau di kampung saya baru habis buka puasa udah naruh sejadah di belakang masjid. Kadang-kadang ngelihat imamnya. Imamnya siapa? Imamnya Bapak Gonoan. Gue pulang lagi dah kalau imamnya Bapak Gonoan. Emang apa? Lama banget. Kalau imamnya anak muda, imam kayak Kori itu tadi ya, Kiai Muammar tuh enak tuh jadi imam tuh Bu. Cuman kalau imam nggak bisa begitu. Masa dia imam begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin imam begitu. Tapi yang namanya imam ya kudu sewajarnya. Sebab amin aja bagaimana waladolin Pak. Amin. Kalau waladolinnya semangat, aminnya semangat. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuh, bohong-bohongan aja aminnya kencang. Kan ada imam yang goyang terus ya Bu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Paling 3 hari rame terawih. Tuh nenek-nenek begitu, ngapa pulang lagi Nyai? Ini kalau di kampung saya bahasanya begini, emang ngapa pulang lagi? Gue pulang aja Ji, lama buat itu aki-aki kalau jadi imam. Gue mendingan nonton dangdut akademi. Wah enak banget si Tasya, si April pada kemarin, si Palen. Lagi si Palen tuh ya, si April. Oh,
sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Udah orang kita mah sholat aja, jangan pakai ngomongin husu, jauh kita mah husu. Orang kadang-kadang baru takbiratul ihram udah ingat leasing. Allahu Akbar, ya Allah kalau nggak bayar besok motor gue diambil. Ada nggak yang begitu? Ada. Ajarin wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ajarin anak-anak kita buat sholat. Dulu Pak, waktu zaman saya kecil Bu, itu mau maghrib aja saya udah dipanggil sama orang tua saya. Lagi enak-enak main layangan, lagi enak-enak main gundu, dipanggil sama orang tua. Udah mainnya, berangkat ke musola, berangkat ke masjid. Ngapain? Sholat jamaah maghrib, habis sholat jamaah pada ngaji. Dulu bacanya Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbinas nih yang saya ingat dulu. Ada manfaatnya, ada. Ntar lu gede bisa jadi imam traweh. Lah kan imam traweh begitu ya, yang 20 rakaat. Al-Hakumut kulhu, wal asri kulhu. Insya Allah. Makanya ajarin anak-anak kita. Mohon maaf Bu, dalam perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah ditunjukkan isi surga, ditunjukkan isi neraka. Apa yang dilihat di dalam surga? Ada anak-anak lagi nangis. Ternyata orang warung, apa nih namanya, warung Jaud, pada nangis. Kenapa lu nangis? Bapak saya cari di surga enggak ada, di surga ini enggak ada, di surga itu enggak ada. Bapak lu siapa? Orang mana? Orang warung Jaud, Kasemen. Apa nak? Kasemen. Oh Kasemen. Oh berarti dia punya adik tuh dulu. Ini kakaknya nih dia, adiknya Dek Semen. Mana orang tua? Ternyata dikabarin orang tuanya ada di dalam neraka. Nangis itu anak-anak. Ya Allah, orang tua saya ada di neraka sementara saya ada di dalam surga. Dulu ketika saya enggak sholat, saya diomelin sama orang tua saya. Saya enggak ngaji, saya diomelin sama orang tua saya. Saya enggak puasa, saya diomelin sama orang tua saya. Orang tua saya yang dulu nyuruh saya, ternyata karena kesalahannya masuk ke dalam neraka. Hari ini saya mau nemenin orang tua saya di dalam neraka. Apa kata Allah? Jangan tong. Ini bahasa orang sono nih, bahasa orang Betawi. Jangan tong. Aja. Kalau bahasa sini begitu kali ya. Aja. Jangan. Orang tua lu yang di dalam neraka gua masukin ke dalam surga buat nemenin lu. Tuh orang Kasemen masuk ke surga lantaran anak. Insya. Ada juga ditunjukin isi neraka. Ternyata di dalam neraka sama orang warung Jaud nangis juga, ada bocah. Kenapa lu tong? Saya enak banget, bapak saya lagi uncang-uncang angge di dalam surga sama emak saya lagi pada ngobrol enak-enakan, saya di dalam neraka. Terus lu maunya bagaimana? Emak saya, bapak saya dulu ngajinya rajin banget, sholatnya rajin banget, puasanya rajin banget, tapi saya enggak pernah diomelin kalau saya enggak puasa. Saya enggak pernah diomelin kalau saya enggak sholat. Saya enggak pernah diomelin kalau saya enggak pernah ngaji. Terus orang tua saya orang Kasemen, orang warung Jaud, betot masukin ke dalam neraka. Mau nggak begitu? Mudah-mudahan masuk surga semua nih. Makanya yang paling sulit itu Bu, Pak, yang paling sulit bikin anak ya pinter, yang ngerti sama orang tua. Pinter mah gampang, anak sekolahin SD, SMP, SMA, S1, S2, pinter nggak anak kita? Pinter, tapi belum tentu hidup sama orang tuanya. Bu, saya kasih tahu nih, Bu, anak ibu sekolah S1, gajinya 5 juta, gajinya 5 juta. Ibu pernah dikasih 4,5 juta? Hah? Beborok.
gajinya 3 juta, ibu pernah dikasih 2 juta? Beborok. Itu belum punya bini. Kalau punya bini lain lagi. Mau ke rumah emaknya aja didehemin mulu. Harap mendi ke rumah bapak, nggawa apa kue? Nggawa iki lo donat kan. Dia bilangnya, orang tua nggak doyan donat, doyannya kue cincin, sama-sama bolong. Bawain, tuh baru punya bini aja udah begitu. Makanya paling sulit bikin anak ya pinter ya idep sama orang tua. Pinter mah gampang, banyak anak bahasa Inggris jago, bahasa Jepang fasih, mohon maaf baca Quran nggak bisa. Ada nggak yang begitu? Banyak. Nih dikit lagi, kalau di kampung saya di Ciledug itu kalau mau masuk bulan puasa dulu ada bahasanya nyorog, munggah. Anak datang ke rumah orang tuanya, assalamualaikum pak, assalamualaikum mak, assalamualaikum baba, assalamualaikum nyak. Oh iya tong, waalaikumsalam. Lu sehat tong? Sehat. Mak besok mau puasa, mak yang sehat, mak yang panjang umur biar lancar puasanya ya mak. Iya tong, amin, lu juga. Abis begitu pamit, emaknya dikasih duit segepok, girang nggak mak? Bukan cuma dikasih duit, beras yang 50 kilo. Abis beras yang 50 kilo dikasih lagi telur sepeti. Kira-kira girang nggak orang tua? Girang. Sekarang mohon maaf banyak anak-anak datang ke rumah orang tuanya bukannya bawa-bawaan, yang di rumah orang tuanya dibawa-bawain. Iya, nangis doang, nangis. Mau pamit minta beras, mak punya beras. Yeay. Hah, ada itu. Sama sekarang mau masuk bulan Ramadan, no, biasanya tempat-tempat kuburan umum rame, banyak anak ziarah ke makam bapak, ke makam emak, bener ya? Tapi mohon maaf sekarang banyak anak nggak bisa baca doa, nggak bisa baca yasin. Kalau begitu kira-kira yang untung siapa? No, yang jagain kuburan. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mau ziarah ke bapak saya, cuman mohon maaf saya nggak bisa baca yasin, nggak bisa baca doa. Nah, terus lu ngapain? Saya amin amin aja. Bapak yang baca doa, bapak yang baca yasin. Ya udah kalau begitu, beres baca yasin, baca doa, ujung-ujungnya doang yang kedengeran pak. Naimin, syakirin, mazidah, sultanik, yasifun. Wassalamun salin walhamdulillahirabbil. Beres baca doa, doanya kagak beres. Selesai dikasih amplop isinya pego. Kalau seharian 10 orang udah 1,5 juta. Ini sekarang banyak anak-anak yang begitu. Gimana kemudian dia bisa berbakti sama orang tuanya, doain orang tuanya, sementara mohon maaf sekarang orang tua kalah sama anak. Benar ya bu? Orang tua kalah sama anak. Sekarang anak sekolah nggak mau sekolah kalau belum dibeliin handphone. Nggak mau sekolah kalau belum dibeliin handphone. Iya nggak? Anak-anak kecil sekarang bisa-bisa banget main handphone. Kenapa anak kecil bisa main handphone? Mohon maaf kadang-kadang emaknya sambil ngelonin sambil main handphone. Bener gak? Iya, makanya saya sering bilang pak, mohon maaf ini mak, sekarang yang mata keranjang bukan laki-laki doang, perempuan juga mata keranjang. Keranjang kuning. Wah kalau udah dapet keranjang kuning mending kalau COD. Wah kadang-kadang COD, giliran datang paketnya orangnya nggak ada, kita yang bayar. Pak Haji, paket Pak Haji, berapa duit? 200. Kalau sehari cuma satu, kadang-kadang 3, 4 pak, lumayan. Makanya ajarin anak-anak kita biar ya pinter ya idep sama orang tua. Ibu kalau pengen ibu lancar rezekinya suaminya, bu sering doain suami. Sama suami kalau pengen lancar rezekinya sering-sering modalin bini.
Ini kadang-kadang pengen doang bininya cakep tapi nggak pernah modalin. Ada nggak yang begitu, Bu? Iya, pengen doang bininya cakep, tapi nggak pernah modalin. Neng, yang cakep apa lo katanya? Pakai eyeshadow, pakai sunscreen, pakai apa tuh namanya tuh press care, pakai skincare, press care. Mau press care masuk angin. Saya kemarin maulid ke daerah Subang. Teman saya itu di Subang petani nanas madu dan jambu kristal. Sampai di sana jam 2 malam ngobrol lah saya. Di sana ngobrol pakai bahasa Sunda di Pusaka Negara. Mang Haji, naon? Ai eta pamajikan money glowing. Atuh gua modalin bini gua 2 juta sebulan. Buat medikur, pedikur, buat kerimbat. Gue modalin, emang lu kagak pernah modalin bini lu? Ya Bang Haji, namanya saya mah petani jambu, panennya 4 bulan sekali. Habis panen saya kasih tuh bini saya buat ke salon, silakan ke salon. Paling beningnya 2 hari doang. Kesononya mah peteng lagi aja. Udah gue numpang ke kamar mandi, saya lihat Masya Allah Bu, saya panggil lagi tuh teman saya, Jang kadia sia. Nah Bang Haji, gua tahu lu nggak pernah modalin bini lo. Emang apa? Nih kelihatan sabun udah tipis, buat sabun udah tipis, odol yang udah dilepit-lepit, terus sikat gigi yang udah begini semua nih. Ya dari situ aja ketahuan. Makanya suami kalau pengen rezekinya lancar sering-sering ngasih duit bini. Bini kalau pengen suaminya lancar rezekinya jangan sering-sering nyusahin laki. Ya Bu, iya, ajarin nih yang penting tuh. Kan kadang-kadang mesra lagi pacaran doang, pacaran memanggil ayang embeb, ayang, ya enek, ayang embeb, alah. Kalau lagi pacaran jatuh Pak, kuat dibangunin. Aduh hati-hati dong sayang, ya elah. Nikah 2 hari jatuh lagi, aduh ayang hati-hati dong, nanti keseleo enggak kakinya? Enggak katanya. Punya anak 3 masih jatuh juga. Rasaan gue jatuh mulu lu, udah mendingan kaki lu ganti gue pakai besi. Mesranya kalau lagi pacaran doang. Ada nggak yang mesra pacaran? Gue disenggol aja dinyanyiin tuh yang kayak nyanyi Kamelia. Oh, sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu, kan ku pertaruhkan jiwa ragaku. Lagi pacaran. Ku tak rela orang lain yang menyentuh tubuhmu, kan ku pertaruhkan hidup matiku. Wah boro-boro udah punya anak mah boro-boro. Lagi pacaran doang mesranya. Ini pentingnya buat kita ajarin anak-anak kita, biar anak-anak kita ya pinter ya hidup. Orang kalau punya ilmu enak nggak Bu? Orang punya ilmu enak nggak Pak? Enak. Lihat orang punya ilmu mah minumannya aja lain tuh, cap kaki 3, iya kan, besek ya. Lah pakai peci ada ilmunya nggak? Ada, dulu saya diajarin. Ntar kalau lu pakai peci nih begini, mau ceramah, mau kondangan, mau nerima tamu pakai peci begini, oh siap. Ntar kalau mau sholat naikin. Kenapa dinaikin? Sebab jidat salah satu anggota sujud, anggota wajah. Ada nggak yang pakai peci begini? Hah? Ini aki-aki kalau main gaple. Wah lewat lagi gua. Ada nggak yang pakai peci begini? Ada. Nih kalau di kampung saya tukang ketoprak. Tukang toprak pakai pecinya begini biar gampang ambil kembalian. Tuh. Sama Bu.
Emang orang assalamualaikum sama? Beda. Tadi Haji Muammar, Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muammar. Imam sholat gimana imam sholat? Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam sholat. Ada lagi yang assalamualaikum begini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Pak, nggak ada orangnya. Dia nggak ada orangnya nyaut. Sama anak kecil main ke rumah temennya gimana salamnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apaan tuh? Mainnya. Ada kan yang begitu ya? Ada lagi yang begini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dilanjut. Yuk kembali bersama Tasya Rusmala. Kan ada yang begitu ya? Ada. Ada lagi yang begini Pak nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Sama di sini begitu juga ya? Oh, saya kemarin di Riau begitu, di Jambi begitu. Saya kira mah di kampung saya doang. Pokoknya kalau ada assalamualaikum gitu udah kuli baris saja ya. Asal ada kedengaran assalamualaikum tuh begitu. Siapa nih ya? Siapa nih ya? Masih nggak kedengeran, anak nangis dibekep mulutnya. Masih nggak kedengeran, TV dikecilin. Ya bapak ituan mati. Sekali lagi, innalillahi. Kan nggak mungkin imam sholat begitu. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak ada yang ngisi itu masjid. Ayo ajarin anak kita biar pinter. Ya pinter ya benar. Sebab sekarang di Indonesia kebanyakan orang pinter tapi nggak benar. Indonesia kebanyakan orang pinter tapi nggak benar. Pinter-pinter banget ngukur jalanan, banjir mah tetap aja banjir. Pinter banget nanam pohonan, nebangnya juga pinter. Saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Sumatera kebanjiran. Habis rumahnya, habis tempat tinggalnya, masya Allah. Tapi alhamdulillah kita mah di sini, insya Allah satu saya yakin orang-orang di sini masih dekat sama Allah. Masih ngaji, ya, tuh anak-anak tuh ngaji nggak pada? Apal ahakumut? Apal nggak? Mana yang apal? Sini maju, gue bagi duit nih. Ayo nih bagi duit nih. Ayo tuh. Ayo bah, suruh maju bah. Mana yang bisa maju? Maju sini. Alhakumut, ayo. Yang perempuan ada nggak? Sini maju. Sini, maju sini. Ayo baca Al-Hakumut. Ayo sini. Wah. Mana? Ayo maju. Mana, ayo maju sini. Ini jangan sampai masuk lagi nih.
Ayo anak-anak tuh. Saya pengen tahu doang di sini pada ngaji enggak? Ayo, maju. Ayo maju. Idi. Ayo siap, sini maju naik. Tuh ada mic-nya tuh, mic-nya mati. Cek. Nah tuh pakai. Siap. Sini. Nama. Ih pakai mic. Ayo nama. Diniatul Muharramah. Lengkap amat. Siap? Udah hafal? Ayo Al-Baqarah. Ayo Al-Hakumut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallahul adzim. Salaman. Yo yang laki ada nggak? Ya bocah lanang. Ayo bocah lanang. Ayo bocah lanang maju. Ayo Ayo maju sini. Ya maju. Nah ini nih. Widih. Ini kayaknya banyak penggemarnya dia ya. Siap. Nama. Narik napas. Asep Saifullah. Siap. Apal? Siap. Surat Al-Mulk. Ayo Al-Hakumut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zulkumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun law alamna Ayo yang benar. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zulkumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun alam naj'a Turun, ganti. Ayo ganti, ayo sini. Ganti. Gagal. Ini kayak orang Madura. Ini peci ada lagi yang gini. Siap. Nama? Rizky Abrori. Idi. Ayo siap. Al-Hakumut. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Nah enak nih suaranya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha aynal yakin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Ini boleh nih dididik jadi imam nih.
Iya. Sebab ada di rumah saya jadi imam baca Al-Hakumun nggak habis-habis, Bu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla. Belajar lagi ya enggak? Kelas berapa sekarang? Mondok. Ngapa sih kegaruk aja ini? Nih. Ngaji yang benar. Nih enak nih suaranya, boleh jadi imam ini ntar. Iya, ya, belajar yang benar ya. Salam. Awas lo buat main slot. Buat top up. Saya mah demen kalau ada yang bisa ngaji. Ada lagi nggak yang bisa ngaji? Ayo, Neo sini. Ketahuan kampung kita insya Allah nggak kekurangan imam. Sebab sekarang banyak di mana-mana imamnya imam tarkaman, imamnya imam cabutan. Iya kalau beres bacaannya, kalau enggak, belajar. Kalau anak-anak kita pinter, anak-anak kita bisa baca Quran, kalau kita meninggal anak-anak kita yang bacain Al-Quran kita, anak-anak kita yang doain kita. Insya Allah kalau doa anak-anak tersebut insya Allah bakalan sampai ke orang tuanya. La hijaba bainahu wa bainallah, enggak ada penghalang antara doa si anak buat orang tuanya. Amin ya rabbal. Ini pentingnya buat kita. Satu, perintahkan anak-anak buat sholat. Kalau yang udah balik nggak mau sholat, gebuk kakinya, siram nggak apa-apa. Daripada nanti anak kita nyeksa kita ketika kita meninggal lantaran anak-anak kita nggak sholat. Bahkan ada satu keterangan Allah malu mengajab seorang tua yang anak-anaknya masih pada demen ngaji. Insya Allah orang kampung sini mah demen ngaji semua. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat lahir batin, yang punya utang lunas. Mana utang semua. Yang lagi seret rezekinya Allah lancarin. Yang belum punya jodoh no kayak yang di pojokan mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan kumpul kita di sini ditatap Allah dengan pandangan rahmah. Mudah-mudahan kita nanti kelak di dalam padang mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita baca salat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Mudah-mudahan kita disampaikan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan diluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan digampangkan rezeki kita. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca suratul Fatihah buat diri kita, mudah-mudahan sehat lahir batin panjang umur. Buat orang tua kita yang masih hidup, sehat panjang umur.
Yang udah nggak ada mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Buat orang tua kita, buat guru-guru kita yang masih hidup, panjang umur, sehat lahir batin. Buat guru-guru kita yang udah nggak ada, wabil khusus buat guru-guru kami, Kiai Haji Wakhirapan di Manonjaya, Kiai Haji Fuad Hashim Buntet Cirebon, Kiai Haji Ukon Bulkuni, Kiai Haji Khaddamul Qudus, Kiai Syafiqul Khalqi, Kiai Haji Molim Syafi Hajami, Kiai Haji Jainuddin Amjad, Kiai Haji Abah Muhammad Arim, Kiai Haji Ahmad Jarkasi Hasan Rawalini Teluk Naga. Ya Allah yaghfir lahum dzunubahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa adalim barakatihim barakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini saja, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.